Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Fordai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dan bertemu kembali di kuliah 7 menit menjelang iftar atau berbuka di hari ini, tentunya atas karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya insya Allah ini memang sebuah takdir Allah yang tentunya ini wajib kita syukuri bersama. Dan pada kesempatan kali ini Fordai TV Bekasi akan menghadirkan yang tentunya Ustadz kita yang sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, Ustadz Isa Abdullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan sahabat Fordai, pada kesempatan kali ini di acara kuliah 7 menit ini, insya Allah Ustadz Isa Abdullah akan membahas ataupun menyampaikan serta sedikit membedah walaupun selama kurang lebih 7 menit terkait dengan berlomba-lomba dalam kebajikan atau kebaikan. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk berjumpa menjelang berbuka, waktu yang sangat baik, waktu yang sangat utama bagi kita untuk banyak-banyak memanjatkan doa, mengajukan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan juga akhirat kita. Sahabat Fordai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyampaikan terkait masalah lomba-lomba dalam kebaikan. Seperti contoh ayat fastabiqul khairat. Ya, maka cepat-cepatlah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk kebaikan. Kemudian wasari'u ila maghfirah. Cepat-cepatlah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk mendapat ampunan. Wa yusari'una fil khairat. Allah juga menggambarkan hamba yang baik itu mereka lomba-lomba untuk kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan wasabiqunas sabiqun, dan orang-orang yang cepat sekali merespon berbagai perintah kebaikan. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat istimewa. Mereka semuanya memiliki obsesi yang sangat tinggi untuk mengejar akhirat. Makanya mereka mendengar surga, mendengar pahala, mendengar ampunan, mereka akan langsung segera sigap dan cepat untuk memberikan respon dan juga melakukan perintah Allah. Hal ini penting karena kita sekarang sudah masuk di pertengahan Ramadan. Artinya kita memasuki waktu yang sangat utama. Nabi Muhammad akan menambah porsi amal kalau semakin ke belakang dari Ramadannya, semakin ke belakang Nabi Muhammad semakin banyak amalnya. Makanya kita juga disunahkan kalau sudah memasuki pertengahan Ramadan, sebagaimana mazhab Syafi'i yang berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, pertengahan Ramadan ketika witir kita disunahkan untuk membaca kunut. Ya, padahal sebelumnya tidak disunahkan begitu ya, tapi untuk pertengahan maka disunahkan. Artinya kita diperintahkan untuk menambah amal. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kita semuanya marilah bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ciri orang-orang yang bakal menghuni surga itu waktu di dunia mereka suka sekali yang namanya lomba-lomba dalam kebaikan. Adapun penduduk neraka, maka mereka juga lomba-lomba, tapi lomba-lomba urusan dunia sama lomba-lomba perkara dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, bermegah-megahan, berlomba-lomba, banyak-banyakan telah membuat kalian lalai, telah membuat kalian lupa daratan, sehingga akhirnya kalian melupakan akhirat dan kalian baru ingat ketika kalian masuk ke dalam kubur. Jadi orang-orang yang bakal menghuni surga mereka sangat suka lomba-lomba dalam kebaikan, sedangkan mereka yang bakal menghuni neraka akan lomba-lomba perkara dunia dan lomba dalam urusan dosa. Dulu para salaf kita memberikan contoh yang sangat luar biasa dalam masalah lomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama dalam persoalan sodakoh. Kita perhatikan para sahabat berlomba-lomba sehingga pemenangnya kita lihat ada beberapa orang. Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf. Mereka ini adalah bintang-bintang pemenang juara umum ya, perlombaan sedekah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW ya, suatu ketika beliau sedang berada di masjid, kemudian Umar bin Khattab dari rumah datang
ke masjid dengan niat saya mau sedekah, pasti Abu Bakar kalah dengan saya hari ini. Ya, kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, wahai Rasulullah, hari ini saya akan infak setengah harta saya. Kemudian ketika itu Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kamu mau infak berapa? Wahai Rasulullah, saya infakkan semua harta saya. Masya Allah, berarti luar biasa. Kemudian akhirnya waktu itu Umar bin Khattab menyampaikan, demi Allah, saya tidak mungkin bisa mengalahkanmu, wahai Abu Bakar. Artinya mereka lomba-lomba dalam kebaikan ini, Masya Allah. Para sahabat ketika Bilal sudah menggelar sorbannya, maka akan kita lihat mereka akan segera memberikan hartanya, uangnya, perhiasannya, atau apapun yang berharga. Karena mereka semuanya tidak ingin ketinggalan, tidak ingin gak dapat pahala di saat orang-orang lain dapat. Mereka juga berlomba-lomba untuk mendapatkan soft pertama, Masya Allah, ini luar biasa. Ya, kita memperhatikan para salaf itu luar biasa. Seperti Sa'ad bin Musayyib, beliau itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram itu selama 40 tahun, gitu ya. Dan beliau itu tidak pernah sholat itu kok ngelihat punggung orang selama 50 tahun. Artinya beliau di soft pertama terus selama 50 tahun. Ini menandakan bahwa pemenang lomba soft awal adalah Sa'ad ibnul Musayyib. Barakallahu fikum. Itu. Kemudian yang selanjutnya para sahabat lomba berzikir, Masya Allah. Ketika orang-orang yang tidak mampu mengadu, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak bisa bersedekah, sedangkan kami orang miskin gak punya bahan untuk sedekah. Maka Rasul memberitahu, maukah kalian aku beritahu ada amalan yang bisa mengalahkan sedekah? Katakanlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kalian memperbanyak itu pada hari kiamat tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Orang kaya yang tahu kalau itu amal utama, mereka langsung segera ikut mengamalkan. Akhirnya orang-orang miskin dari kalangan muhajirin mengadu lagi, wahai Rasulullah, orang kaya juga mengamalkan apa yang kita amalkan. Rasul menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah, nikmat Allah untuk orang kaya. Sudah kaya mau banyak zikir. Begitu juga dalam persoalan membaca Al-Quran, para sahabat jangan ditanya lagi. Yang menghatamkan sebulan sekali, 10 hari sekali, 3 hari sekali, sangat banyak. Bahkan yang sehari sekali pun juga sangat banyak. Apalagi di bulan Ramadan, riwayat menunjukkan banyak sekali mereka bersemangat. Ada yang 2 kali hatam, 3 kali hatam, 1 kali hatam, dan sebagainya. Artinya para salaf kita paling bersemangat yang namanya lomba-lomba mengejar kenikmatan akhirat. Karena itu kenikmatan yang abadi yang pasti kelak akan kita jalani bagi kita yang sekarang semangat mengejarnya. Wa'alam bisawab. Alhamdulillah dan Masya Allah, yang luar biasa materi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Isa Abdullah. Beberapa poin penting yang saya terima terkait apa yang disampaikan Ustadz Isa Abdullah tadi, sahabat Forda sekalian. Yang pertama adalah bahwa berlomba-lomba dalam kebajikan ataupun berfastabiqul khairat itu adalah merupakan sebuah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tadi dicontohkan oleh orang-orang alim terdahulu ya Ustaz ya. Betul. Salafus saleh terkait dengan lomba-lomba atau berlomba-lomba di dalam kebajikan ya Ustaz ya. Sahabat Fordai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari jawaban Ustaz Isa dari apa yang disampaikan tema pada kesempatan petang hari ini mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk sama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan, berlomba-lomba di dalam mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam suci